Itu tujuannya, bukan cari uang. Kalau mau cari uang jangan jadi guru, jadi pedagang lah. Ya Pak, saya setuju dengan statement Bapak yang kalau misalkan mau cari uang jadi pedagang, jangan jadi guru. Karena guru itu adalah pekerjaan mulia yang mencerdaskan anak bangsa. Tapi kita realistis saja Pak, untuk melakukan segala hal, apalagi survive di Indonesia ini perlu yang namanya itu duit dan kesejahteraan Pak. Jangankan untuk kaya raya Pak, guru untuk sejahtera aja kayaknya banyak yang masih kesulitan Pak. Dan Bapak ini kan seorang menteri, dan menteri agama pula kan, yang mana itu bisa dikatakan pekerjaan yang mulia juga Pak. Mengurus banyak agama yang ada di Indonesia ini. Pekerjaan yang kurang mulia apa gitu ya kan. Pertanggungjawabannya juga gede banget tuh kalau misalkan di akhirat nanti tuh kalau macam-macam. Nah, bagaimana misalkan gaji Bapak itu kita samakan aja Pak sama pekerjaan guru yang mulia ini. Selain gajinya, tunjangannya juga kayaknya perlu disamakan aja Pak. Soalnya menjadi menteri itu adalah pekerjaan yang mulia karena mengabdi pada negara Pak. Dan agama juga. Wah, ini urusannya udah sama Tuhan, ini nggak cuman masyarakat dan negara aja. Ya kalau misalkan mau cari uang ya berarti jangan jadi menteri juga dong. Jadi pedagang. Tapi kalau gaji dan tunjangannya disamain kayak guru pasti mikirnya, ngapain gua capek-capek jadi menteri kalau kayak gitu doang duitnya. Itu tujuannya, bukan cari uang. Kalau mau cari uang jangan jadi guru, jadi pedagang lah. Mulai sekarang, kalau Anda jadi guru, bayar SPP anak pakai pahala. Pakai identitasmu jadi guru, nggak usah pakai uang. Karena kalau jadi guru itu tidak usah kita mengharapkan uang. Cobaan apa lagi? Capek hidup ini. Gimana ini gimana? Mending kita ganti profesi saja nih sama Pak Menteri. Saya jadi menteri, Pak Menteri jadi guru. Cocok kayaknya nih. Gaskan lah. Deddy Mulyadi semuanya serba terbuka. Sekelas gubernur ternyata gajinya cuma 8 juta. Gak habis pikir sama Kang Deddy Mulyadi, gubernur yang sering dihina karena dianggap pencitraan. Kok bisa-bisanya punya gaji cuma 8 juta? Iya coy, kalian gak salah denger. Sekelas gubernur loh. Lah bang, kan dapat tunjangan lain-lain. Dengerin dulu. Walaupun tunjangannya emang besar, tapi Kang Deddy dengan penuh kesadaran ngasih semua gaji dan tunjangannya buat asuransi warga. Gua bahkan sampai bingung pas tahu video ini. Maksud gua itu kan haknya Pak Gub, ya diambil aja gitu loh. Udah mah gak korupsi dan memperkaya diri, gaji dan tunjangannya pun malah dikasih buat asuransi orang lain. Berapa sih gubernur dapat gaji tunjangan segala macam tiap bulan? Untuk Pak Gub, gaji tunjangan itu satu bulannya 8,1 juta. Terus perjalanan dinas? Dari awal sebetulnya ada sekitar 1,5 miliar. Sudah Pak Gub dipotong. minta dipotong, jadi satu tahunnya 700 juta. Sekarang dari saya sudah kerja dari bulan Februari sampai dengan bulan September. Siap. Tanggal 1 nih sekarang. Udah habis berapa perjalanan dinas saya? Dari total 750 juta yang dialokasikan buat Pak Gub perjalanan dinas sampai dengan 6 bulan lebih atau 7 bulan 7 tadi bulan. hanya 74 juta. 74 juta. Jadi selama saya 7 bulan dengan kelilingnya saya abrek-abrek. 74 juta. Ya kelilingnya kan tiap hari tuh Pak. Iya. Ya kan? Jawa Barat loh udah kekelingin semua. Siap. Semuanya 74 juta. 74 juta. Jadi ada sisa berapa? Jadi kalau total 74 juta, sisanya masih ada sekitar 625 jutaan. Udah saya minta 25 juta aja. Apanya Pak Gub? Nah, itunya untuk perjalanan dinas sampai Desember. Jadi yang 600 jutanya mau ke sana yang geserin. Untuk asuransi anak-anak ojol. Siap. 600 juta Pak Gub. Ya udah kasihin. Saya mah 25 juta cukup sampai Desember. Siap Pak Gub. Seluruh kegiatan saya ini tidak ada yang saya gunakan pribadi. Tinggal yang saya gunakan pribadi adalah 8 juta. Boleh nggak kalau itu juga dikasihin? Waduh. Udah masuk. 8,1 juta Pak? Nah, saya nggak ngambil. Bisa aja Pak. Tapi tetap Bapak marah tapi Bapak. dikasih gitu Pak. Tetap dimasuknya ke rekening Bapak. Iya masuk rekeningnya kan dikasihin lagi. Boleh Pak. Boleh. Nah, itu mah hak Bapak. Tapi kalau dihapusin nggak boleh. Nggak bisa Pak. Aturannya bisa. Aturannya Emang masuk ke rekening saya, tapi oleh saya ditransferin lagi tuh. Ya, pasti gitu. Boleh Pak. Yo guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki Kelvin. Nah, ini masuk ke segmen baru yaitu terkait ya. Kemarin sempat viral ya, Menag minta maaf soal viral ucapannya. Kalau cari uang jangan jadi guru. Waduh, guru lagi. Kemarin Sri Mulyani sebut guru adalah beban dan sekarang Menag mencari-cari celah lagi ya.
menghina lagi nih, termasuk merendahkan guru lagi guys. Padahal kalau tanpa guru, Bapak ini mungkin nggak bisa menjabat menjadi menak ya, karena guru itulah yang bisa mendidik, mengajarkan ya anak-anak sehingga bisa seperti Bapak sekarang gitu ya. Nah, ini dia langsung meminta maaf, klarifikasi, dan tentu saja ada beberapa komentar juga dari para netizen dan ada beberapa Kang Deddy Mulyadi ya. Nah, ini kita lihat seperti apa guys beritanya. Menyadari bahwa potongan pernyataan saya tentang guru menimbulkan tafsir yang kurang tepat dan melukai perasaan sebagian guru. Untuk itu saya sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak ada niat sedikit pun bagi saya untuk merendahkan profesi guru. Justru sebaliknya, saya ingin menegaskan bahwa guru adalah profesi yang sangat mulia seperti yang saya sampaikan. Waduh. Menteri Agama sebut guru adalah profesi yang mulia. Bagaimana memintarkan anak orang itu tujuannya, bukan cari uang. Kalau mau cari uang, jangan jadi guru, jadi pedagang lah. Ini ceritanya mungkin mau membenarkan gaji guru honorer yang kecil ya, yang 300.000 itu. Tidak bisa dibenarkan ya kayaknya menurut gua. Atau mungkin emang pengen ngeliat mulianya doang, nggak lihat duitnya. Menurut kalian gimana guys? Waduh. Menteri Agama Nasaruddin berkata, kalau mau cari uang, jangan jadi guru, jadi pedagang lah. Iya bener banget Bapak ya, kalau mau cari uang itu jangan jadi guru, mending jadi pedagang. Karena kalau jadi pedagang pasti dapat duit ya, dapat untung ya. Kalau jadi guru kan nggak dapat apa-apa. Contohnya ya, guru honorer bekerja ya 1 bulan tapi nggak dapat gaji dari pemerintah. Pemerintahnya nggak mikirin guru ya, yang ngasih gaji kan sesama guru ya, misalkan guru PNS ya, yang ngasih guru, mereka pun patungan ya, entah itu 20.000, entah itu 10.000 ya, mereka patungan. Kalau tidak masyarakatnya ya yang patungan, kasihan sama guru honorer. Nah kalau pemerintah Indonesia kan nggak mikirin sama guru honorer, nggak mikirin sama sekali kan. Mereka berjibaku dengan hujan, dengan panas, belum lagi kalau yang banjir. Bapak pernah lihat nggak guru honorer yang nyebrang itu nggak ada jembatan, terus waktu banjir tasnya itu dimasukkan plastik? Pernah lihat beritanya nggak? Tapi di mata pemerintah guru itu adalah beban, ada artinya. Jadi tolong ya, ini buat menteri-menteri, pikirinlah nasib guru ya. Karena tanpa guru kita nggak bisa apa-apa, kita nggak pintar, kita bodoh. Jadi kasih bayaran yang layak buat guru-guru ya, entah itu guru honorer atau PNS. Pikirinlah guru honorer itu yang 1 bulan cuma dapat 350, 400.000. Kasihan mereka. Mereka juga membiayai kehidupan di rumah, anak lah, istri lah. Jadi tolong nggak usah banyak omong kalau nggak ada manfaatnya buat para guru ya. Waduh. Persyaratan bodoh dalam mencari kerja di Indonesia. 1. Berpenampilan menarik. Lah, emang manajernya berpenampilan menarik, muka kayak biawak aja minta-minta orang berpenampilan menarik. Dan secara logika ya, apa hasil dari berpenampilan menarik dan apa deskripsi berpenampilan menarik gitu. Sesuatu seperti muka itu adalah lottery of birth. Saat kita lahir, kita nggak milih muka kita mau seperti apa. Kalau kita dijudge berdasarkan berpenampilan menarik atau enggak, berarti kita itu bentuk dari diskriminasi. Kedua, batas usia. Batas usia untuk menjadi kasir misalkan 25 tahun. Batas usia menjadi karyawan maksimal 30-35 tahun. Ini apa rasional dibaliknya? Emangnya orang kalau di atas 30 tahun jadi nggak bisa kerja? Jadi encok, jadi mati otaknya? Mana ada gitu kan. Dan anehnya peraturan-peraturan seperti ini dibiarkan oleh pemerintah yang harusnya mengatur apa bentuk diskriminasi yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh perusahaan. Karena lagi-lagi perusahaan itu tujuannya adalah untuk profit. Jadi nggak mungkin mereka akan menilai aspek-aspek keadilan. Disitulah pemerintah harus bekerja. Ketiga, standar pendidikan. Mungkin ini bisa kontroversial ya, karena kamu mungkin merasa bahwa ya wajar lah, karena kan harus standar pendidikan. Oke,
Emangnya pendidikan merata bagi semua masyarakat? Masih banyak loh perempuan-perempuan atau laki-laki yang harus keluar saat SMP, SD karena harus membantu orang tuanya saat SMK misalkan. Jadi mereka itu udah dikalahkan oleh kehidupan bahkan sebelum berjuang. Nanti lagi saat mereka mau mencari kerja harus didiskriminasi lagi. Padahal semua skill itu bisa diajarkan kalau perusahaan nggak maruk dan nggak mau mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya. Berapa lama sih untuk bisa pelatihan, untuk bisa jadi kasir? Berapa lama sih orang bisa dilatih untuk bisa jadi produk desain misalkan? Kalau memang ada pelatihannya, orang pasti bisa kok dilatih. Tapi kan enggak, ini bukannya fokus untuk meningkatkan harkat martabat banyak masyarakat, tapi malah fokus untuk mendiskriminasi. Seolah-olah semakin masyarakat sengsara, semakin senang pemerintahnya, semakin senang juga perusahaannya. Budaya bobrok macam apa ini? Jadi saya tidak setuju orang melamar kerja menyiapkan banyak persyaratan. Saya nanti bikin surat edaran untuk tidak usah lagi pakai persyaratan. Sudah diterima kerja baru ngurus persyaratan. Nah ini baru mantap. Nyaho jelema teh keripu kurunya persyaratan. Nah itu ya, makanya sekarang banyak pengangguran, apalagi kalau sudah berusia 30 ke atas itu benar-benar susah banget guys nyari kerjaan, itu benar-benar. Padahal zaman dulu zaman aku dulu teh nyari kerjaan udah susah ya, nyarinya yang muda, yang tua-tua. Nah sekarang carinya yang muda-muda gitu. Karena apa? Karena biayanya kan murah ya. Maksudnya kalau yang muda-muda tuh mau dibayar murah, kalau yang atas-atas ya, yang tua-tua biasanya mereka bayarnya mahal karena merasa senioritas atau pengalaman gitu ya. Sekarang itu perusahaan lebih mementingkan yang penting ada yang kerja, ada yang mau dibayar murah gitu guys ya, dan dimanfaatkan ketika ada dia punya skill apa banyak, yang ini dimanfaatkan guys. Seharusnya kan dibayar lebih, ini mah enggak dimanfaatkan. Kebanyakan gitu perusahaan-perusahaannya guys. Nah, menurut pendapat kalian gimana nih terkait info-info ini? Bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah ada dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Saya selalu buat kalian. See you guys.